Innovation. Hai, nama saya Hana Kotale Jennifer Irakis dan saya dari Sekolah Homeschooling Pelangi. Pada hari ini saya akan bahas perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini memang telah berlangsung sejak lama. Hanya saja pada zaman sekarang perubahan-perubahan tersebut telah berjalan secara cepat. Tugas manusia untuk mengusahakan bagaimana agar perubahan tersebut mengarahkan pada kemajuan dan sebaliknya mencegah setiap perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Pengertian perubahan sosial menurut para sosiolog William F. Brown pada tahun 1964 menemukan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan material dan imaterial yang ditekankan pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur imaterial. Yang kedua adalah Kingsley Davis, yaitu pada tahun 1960, yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dan masyarakat kapitalitas telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah McIver pada tahun 1937 mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial, perubahan yang dikendaki dan perubahan yang tidak dikendaki, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Yang keempat, Gilin dan Gilin, yaitu pada tahun 1957 mengartikan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis atau juga baik perubahan karena material dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu ada Schwarzman pada tahun 1962 merumuskan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Ada lagi juga wujud perubahan sosial. Wujud perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi secara lambat dan juga perubahan terjadi secara cepat. Terus ada juga yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya itu kayak seperti politik, yaitu pergantian politik, dan kita juga tidak bakal tahu kapan perubahan politik bakal terjadi. Dan yang ketiga yaitu adalah perubahan yang dikendaki dan perubahan yang dikendaki. Juga muncul inovasi baru dengan kualitas tinggi. Akan terjadi proses perubahan yang cepat pada masyarakat. Sebaliknya, perubahan yang terjadi di masyarakat dapat juga seperti jalan di tempat. Misalnya pada masyarakat berubah, tetapi perubahan tersebut tidak meningkat atau menurunkan kualitas hidup mereka. Keadaan sosial yang baru dengan masuknya teknologi atau peraturan baru tidak mempunyai kualitas inovasi tinggi apabila masyarakat menganggapnya hanya mengganti keadaan yang lama. Contohnya kayak perubahan sosial di masyarakat itu adalah perkembangan masyarakat mengikuti zaman seperti kayak teknologi teknologinya yang sangat tinggi pada zaman yang sekarang ini, dan ada juga dengan beberapa faktor yang cukup berperan dan berpengaruh terhadap diterima atau ditidaknya suatu perubahan oleh masyarakat, yaitu ada sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Contohnya, masyarakat tersebut mengadakan kebiasaan yang berhubungan dengan kebudayaan lain. Yang kedua yaitu adalah suatu unsur baru dapat diterima oleh suatu masyarakat apabila unsur baru tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Ada juga yang ketiga adalah corak struktur sosial masyarakat menentukan proses penerimaan unsur kebudayaan baru. Yang keempat adalah unsur kebudayaan baru akan dapat diterima oleh suatu masyarakat apabila telah ada dasar unsur-unsur kebudayaan sebelumnya. Yang kelima adalah unsur baru dapat diterima oleh warga masyarakat apabila telah terbukti kegunaannya. Jadi teori perubahan sosial ini merupakan satu hal yang wajar dan akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosial. Dan yang terakhir kita akan membahas perubahan sosial. Suatu perubahan yang dikendaki dapat ditimbul sebagai suatu reaksi yang direncanakan. Jadi dari saya sekian. Terima kasih.